Jangan saling singgung menyinggung. Ejik sano, ejik sini, cemeeh sano. Cemeeh pula lawan ini. Kan melawan jadinya. Paham tak Miko berdua? Iya paham Pak Sim. Cuma ada satu hal yang nak aku sampaikan saat pembahasan kita ni. Aku sebagai tim pemenangan Saleh Buntal ingin menjelaskan Pak Sim bahawa suara rakyat bisa dibeli dengan uang yang akan kita bagi-bagikan. Hei, ya apalah salahnya? Kalau orang tu nak nerima, kau tak nerima. aja kau diberi. Okey, dengan syarat harus menyucuk Saleh Buntal waktu saat pemilihan. Itu janji. Allah, Kalau memang mau, aku sebarkan duit. Aku kirimkan di kampung-kampung gitu. Aku bagikan ke seluruh masyarakat. Kalau Pak Sim terima dengan cara seperti itu sudah terbiasa yang macam itu. Alamak, Tak usahlah pakai tergegau segala Pak Sim. Dah terbiasa. Itu dah cara main, dah terbiasa macam itu. Kalau kita mau menang, harus kasih sana, kasih sini. Bawa kita menang. Tak bisa kita satu sana, kompani sini, kompani, tanpa memberikan kebutuhan kepada masyarakat untuk diberikan duit, agar kita bisa menang dalam pemilihan. Gitulah strategi kami dalam mengusung kandidat Saleh Buntal agar menang di kampung kita ni. Namanya dia nak menang, tentu pakai duit nak supaya dia bisa menang, kan begitu? Begitu mental kau. Tobat najis. Yakin tak ambil duit tobat najis. Dengar dia tu. Udahlah Pak Sim, yang penting perahu pengusungnya kita tengok. Suara masyarakat ni bisa kita belok-belokkan. Bisa kita bentuk dengan duit aja tu. Yang penting perahu yang mengusungnya. Jangan kita risaukan. Kalau masalah itu yang penting masyarakat terima. Tidak bisa. Dia nyatunya begitu. Setiap nanti siapa pemimpinnya, nanti orang itu diberikan proyek masing-masing kalau dia menang. Tengoklah kau tak percaya Pak Sim. Percaya, cakap Kemal ni Pak Sim. Kemal diam, jago bahasa di kau. Aku ni dah jelak dah ikut pilkada ni. Tahu tak di kau? Di kau dengar sekarang ni kita masyarakat semuanya sudah pandai. Sudah bisa menilai. Tidak bisa disogok sana sogok sini, tak bisa. Jadi tak bisa di kau cakap begitu. Bisa tidak bisa, kami sudah membuat strategi itu. Mau dinampak oleh pengawas mau tidak, kami akan buat seperti itu. Di detik-detik terakhir kami beri duit. Setelah itu orang tu nyoblos awak, menang lah awak. Apa pula itu yang dipentingkan? Yang penting yang kita carikan kemenangan. Kita kuasai 5 tahun. Nanti duit itu akan kembali dengan sendirinya. Kan itu yang penting. Kan apa lagi? Yang penting kandidat pengusung kita Saleh Buntal bisa menang. Tak pernah terfikirkan dalam kepala otak aku Kemal. Mungkin kandidat Miko baik, tapi kelaku macam di kau. Inilah tim sukses ni yang menghancurkan. Menghancurkan macam mana pula? Kalau Miko nak ikut strategi kami, silahkan aja. Tidak ada masalah dengan kami. Mungkin Miko takut kalau seandainya kami menang, kami berkuasa, Miko merasa Miko tak dapat proyek. Itu tak usah Miko fikir. Kita bagi-bagi nanti proyeknya. Tak payah do, asal mau aja Miko bekerja sama dengan aku. Saleh Buntal menang, aku berilah Miko semua proyek tu. Tenang aja, aman tu, dapat tu dengan aku tu kan. Dengar Miko semua tu. Paham. Kita dengar pula Jamal menjelaskan ujang tonjang terhadap kandidat dia. Kau Jamal jelaskan. Okeylah. Sama aja rasanya. Kalau saya ni Pak Sim, yang saya usung ni jelas. Orangnya jelas, tidak macam maksudnya, orang ni. Cuba kejelaskan jangan tersekat-sekat. Kalau kita sebagai masyarakat bukan perahu yang kita maksudnya tengok. Maksudnya cuba jelaskan. Tetapi orangnya, kandidatnya maksud kau. Iyo, kandidatnya yang kita tengok. Harus yang dekat dengan ulama. Kita apa kita nak cari di dunia ni lagi Pak Sim? Kalau dia nak main curang, silakan. Biar dia nampak, nanti Allah. Kalau dia nak pakai duit, silakan. Nanti pengawasan ada sana sini. Kita jangan risau Pak Sim. Yang paling penting, yang memilih adalah masyarakat yang memilih. Kalau seandainya dia nak main duit, betul. Nak main apa, itu silakan. Kecurangan itu akan dibongkar. Molek baru jadi pemimpin. Aku setuju ujang pasti menang. Sudah. Dah. Jadi mencari kandidat yang dekat dengan ulama dan programnya jelas gitu maksud kau. Kita harus memilih program nyata. Contohnya jalan hancur berlubang-lubang. Jalan tanah adik aspal dia. Kan jelas programnya supaya jalan kita cantik. Licin, licau, tak berdonggol-donggol berlubang-lubang. Begitu mencari pemimpin Pak Sim. Program jelas. Itu dia. Kemudian program pendidikan. Diberinya beasiswa pendidikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan berprestasi. Ini perlu untuk memajukan anak kampung kita. Supaya dia dapat kerja. Ya, betul. Masuk ke pabrik-pabrik yang sekeliling pinggang kita ni. Ada besok terserap tenaga kerja. Kan begitu. Hilang pengangguran. Moleknya. Ujang tonjang pasti menang. Molek. Itu yang kami harapkan. Mudah-mudahan menanglah dari Allah. Dengar Miko tu. Kategorinya kita cari pemimpin yang dekat dengan masyarakat, saling membantu, bersosial, beras diberi, sembako murah. Itu bangun sana, bangun sini, bangun universitas supaya kampung kita ni elok. Itu mencari pemimpin supaya maju. Kan gitu dari hati masyarakat. Tapi memilih. Masyarakat kan butuh duit hari ni. Kalau begitu cara berfikirnya hancurlah kampung kita ni. Bukan masalah duit.
tapi berikan dia peluang kerja. Kita jangan bodoh, cari peluang kerja, buka lapangan pekerjaan supaya kita aman anak cucu kita nanti, Pak Hasim. Kan gitu. Dan program nyata itu ada di Ujang Panjang, itu dia. Ujang Tonjang. Dua biasa. Baru tahu aku program Ujang Tonjang nih. Satu hal lagi. Kami tidak pernah memburuk-burukkan lawan nih. Tidak pernah kami jatuhkan. Gibah sano, gibah. Itu nanti strategi. masyarakat yang menilai. Dari hati. Dia langsung menengok. Kita, kalau kita saling menjatuhkan, saling memburuk, beri dia. Dalam baliklah aku sini, duduk duduk dulu. naik Diam tensi dulu, sepaning Kemal. tinggi aku, Pak Hasim. Tenang. Tak usah. Miko dengar, dengar diam Kami jangan diam ada aja, menyenyakat. Tak ada menyakat, kami tak ada menyakat. Bahasa Melayunya membujur lalu melintang patah, Pak Hasim. Tak ada kami nak menyakat-nyakat orang. Usah pakai negang Ini leher. fakta. Udah Kemal, udah. Usah naik tensi. Kepala dingin. Miko Tak jangan ada. jadi batu api. Miko jangan jadi batu api. Tidak hanya sehat raganya, tapi sehat akalnya dan juga sehat nuraninya. Saya ingin memastikan dalam 1, 2, 3 hari ini akan ada festival korupsi. Festival korupsi itu ditandai dengan banyaknya undangan dari sponsor-sponsor yang akan memberikan amplop dan membagi-bagikan uang. Apakah mereka ikhlas dan para dermawan? Tidak. Mereka tengah berencana dan menyusun siasat untuk merampok masa depan Anda. Terutama mereka yang mempunyai hak pilih pada tanggal 9 Desember untuk menentukan siapa pemimpin. Apa yang mesti dilakukan? Ada banyak pilihan. 1, tolak politik uang itu. Jangan terima amplop dan uang haram itu. Karena dipastikan itu tidak barokah. Yang kedua, terima uang itu tapi laporkan. Segera laporkan pada lembaga-lembaga yang punya otoritas. Misalnya Bawaslu, penegak hukum, atau para relawan yang tidak suka dengan politik uang. Yang ketiga, kalau toh seandainya Anda tidak punya kemampuan untuk menolak politik uang itu, para pemilih, pastikan Anda tidak sedang memilih dia. Anda tidak akan memilih dia. Kenapa begitu? Mereka bukan dermawan. Mereka bukan memiliki keikhlasan untuk berderma. Karena pemimpin sejati tidak datang membagi-bagikan uang hanya untuk 1 hari, tapi kemudian merampok kesejahteraan negeri sampai 5 tahun. Pemimpin sejati itu akan membuat program dan memastikan supaya masa depan betul-betul sungguh untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Tolak politik uang, pilih pemimpin yang tidak menggunakan politik uang. Selamat datang masa depan. Saya yakin masyarakat pemilih makin punya kecerdasan, tidak memilih pemimpin yang sembarangan. Bambang Wijoyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.